所以刚刚二小姐找我算账，直到挨了8鞭，简直胡闹！跪下！概率岂不是？正常人修炼，仅短短时间，恭喜获得恢复。看着道和游戏里的补血瓶。嘿嘿，呼呼！此刻我充满了力量。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Keyboard Immortal episode 5 dan 6 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Pada episode sebelumnya, Zuan digotong oleh 2 orang pelayan keluarga Chu untuk dibawa ke ruangan pertemuan keluarga. Sampai di ruangan pertemuan, Zuan langsung terpesona dengan salah seorang wanita cantik di samping Chu Chuyan. Tapi Bang MC sejenak tersadar kalau dia tidak boleh kepikiran aneh-aneh karena pada saat ini sedang disidak oleh patriark keluarga Chu. Patriark keluarga Chu yang bernama Chu Zongtian langsung bertanya kenapa penampilan Zuan penuh dengan luka seperti sekarang. Bang MC kemudian menjelaskan kalau dia sudah merusak reputasi dari nona kedua atau Chu Haitai. Jadi ketika Chu Haitai datang untuk memberinya sebuah hukuman, Zuan sama sekali tidak melawan. Zuan juga menjelaskan kalau Chu Haitai sudah menghukumnya dengan 8 kali cambukan ratapan. 所以刚刚二小姐找我算账，直到挨了8鞭。 简直胡闹！ Nyonya keluarga Chu yang bernama Qin Wanru terlihat masih menyimpan kekesalan kepada Zuan karena dia sudah masuk ke dalam kamar Chu Haitai di hari pernikahannya dengan Chu Chuyan beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi di sini Chu Zongtian meminta istrinya untuk tenang karena dia merasa Zuan sudah meminta maaf secara tulus. Lagi pula pada saat ini Zuan sudah babak belur terkena cambukan dari Chu Haitai. Tiba-tiba saja salah seorang paman kedua dari Chu Chuyan menyambung pembicaraan dengan berkata kalau dia tidak bisa menerima kejadian memalukan yang sudah dilakukan oleh Zuan sebelumnya. Keluarga Chu merupakan salah satu dari 4 keluarga besar yang berada di kota Mingyu. Jadi jika kejadian ini dibiarkan begitu saja dan tersebar keluar, maka nama baik keluarga Chu bisa tercoreng. Momen ini pun membuat Chu Haitai sedikit kasihan kepada Zuan karena dia mendapatkan tuduhan yang tidak-tidak, sementara ketika Zuan masuk ke dalam kamarnya, dia sama sekali tidak melakukan tindakan aneh. Tapi di sini paman gendut meminta Chu Haitai untuk tidak terlalu naif. Bisa saja Zuan pada saat itu masuk ke dalam kamarnya karena dia ingin mencuri uang. Terlihat dari momen ini, paman kedua dan juga paman gendut sangat ingin Zuan mendapatkan hukuman lebih berat karena tindakannya. Tiba-tiba saja masuk seorang pelayan ke dalam ruangan pertemuan untuk melaporkan ada seorang wanita di luar yang memaksa ingin bertemu dengan Zuan. Tak lama kemudian wanita tersebut masuk ke dalam ruangan sembari melakukan akting kalau Zuan sudah menggunakan jasanya. 哎呀，我才同意跟你的。哇，这是怎么回事？ Sontak hal ini pun membuat semua orang di dalam ruangan menjadi kaget. Qin Wanru pun langsung meminta penjelasan kepada Zuan mengenai apa yang sebenarnya sudah terjadi. Zuan sendiri langsung mendorong wanita di sampingnya karena Bang MC kita sendiri tidak mengenal wanita tersebut. Wanita itu kemudian menjelaskan kalau Zuan masih mempunyai hutang setelah menggunakan jasanya beberapa waktu yang lalu. Bang MC kita ini pada akhirnya sadar kalau wanita ini pasti diperintah oleh seseorang untuk menjatuhkan namanya di hadapan keluarga Chu. Untuk itulah Zuan mengiyakan semua yang dikatakan wanita tersebut perihal hutang yang belum dia bayarkan. Wanita ini kemudian meminta Zuan untuk membayar uang sebanyak 30 tael barulah urusan mereka selesai. Tanpa ragu Zuan menjawab kalau dia bisa memberikan uang sebanyak 300 tael asalkan si wanita mau menuruti perintah yang dikatakan oleh Bang MC.
Karena pada saat ini Zuan belum mempunyai uang, maka dia meminjam 300 tael kepada Cu Cuyan terlebih dahulu untuk membayar jasa dari si wanita pelayan. Tanpa ragu di sini Cu Cuyan langsung memberikan kertas cek sebanyak 300 tael kepada Zuan untuk diberikan kepada si wanita. 去取300两来。 Terlihat Qin Wanru sempat tidak setuju dengan Cu Cuyan yang dengan gampangnya memberikan uang sebanyak itu. Tapi Cu Zongtian meminta istrinya untuk tenang karena Cu Cuyan pasti punya sebuah rencana. Setelah Zuan memberikan uang sebanyak 300 tael kepada si wanita pelayan, Zuan kemudian menakut-nakuti si wanita dengan berkata dia harus melayani orang-orang di kediaman keluarga Cu setelah mendapatkan 300 tael ini. 如今正在楚家后院，要操劳些了。我刚刚说的都是假的。 Karena si wanita merasa takut, akhirnya dia mengakui semua yang dikatakan barusan adalah kebohongan. Si wanita juga mengakui ada seseorang yang sudah menyuruhnya untuk menjatuhkan nama baik dari Zuan di hadapan seluruh anggota keluarga Cu. Cu Cuyan sendiri langsung bertanya siapakah orang yang sudah menyuruh wanita tersebut. Wanita ini menjawab kalau dia tidak tahu identitas dari tuan yang sudah menyuruhnya. Tuan itu hanya memberinya 20 tael perak untuk menjatuhkan nama baik dari Zuan. Si wanita pun kemudian bersujud meminta maaf karena sudah membuat kekacauan di ruangan pertemuan keluarga Cu. Tapi karena dia sudah membuat onar, paman kedua dan paman gendut pun meminta pelayan untuk segera membawa wanita tersebut keluar. 求老爷奶奶放过我吧！哎呀，放过我吧！跪下！ Di saat yang sama, Zuan kemudian meminta maaf kepada ayah dan ibu mertuanya karena dia sudah membuat kesalahan. Cu Zongtian sendiri tampak memaafkan Zuan dan tidak ingin masalah Zuan diperlebar lagi. Meskipun begitu, Cu Zongtian tetap meminta Zuan untuk lebih disiplin lagi lain kali dan jangan membuat onar lagi. 大家都别提了。 谢谢岳父。 Bang MC sendiri tampak senang ketika mendengar perkataan dari Cu Zongtian, tapi Zuan langsung pingsan karena tubuhnya masih terluka cukup parah efek cambukan dari Chu Haitai. 把祖安带回去养伤。 Singkat cerita, ketika Zuan sudah sadarkan diri di dalam kamar, dia masih memikirkan kejadian beberapa saat yang lalu. Zuan masih bingung siapakah orang yang sudah meminta wanita pelayan untuk menjatuhkan namanya di hadapan anggota keluarga Chu. Tiba-tiba saja Chu Haitai masuk ke dalam kamar untuk meminta maaf kepada Zuan. Chu Haitai cukup menyesal karena dia tidak bisa menjelaskan kepada seluruh anggota keluarga Chu kalau Zuan tidak bersalah ketika dia masuk ke dalam kamarnya pada waktu itu. Chu Haitai juga berjanji akan melindungi Zuan ke depannya. 以后本姑娘会罩着你的。 Setelah Chu Haitai pergi, Zuan kembali berteriak karena efek samping dari penggunaan gelembung kebahagiaan. Ternyata gelembung kebahagiaan tersebut hanya punya khasiat selama 1 jam saja. Jika sudah lewat 1 jam, maka Zuan akan merasakan rasa sakit. 不接受任何投诉与赔偿。 太及时了。 Tentu saja pemberitahuan dari sistem AI tersebut membuat Zuan marah. Dia cukup kecewa karena sistem AI tidak memberi informasi sejak awal. 鬼啊！米老头。 Tiba-tiba saja Zuan kembali berteriak karena kedatangan Pak Tuami ke dalam kamar. Pak Tuami langsung mendekat ke arah Bang MC untuk melihat perkembangan kultivasi dari Zuan. Tapi Zuan malah salah sangka karena mengira Pak Tuami hobinya jeruk makan jeruk. Pak Tuami pun kemudian memberitahukan kalau saat ini kultivasi Zuan sudah meningkat ke level 2 dan hampir masuk ke level 3. Tentu saja perkembangan kultivasi Zuan membuat Pak Tuami merasa heran. Meskipun gulungan keterampilan aneh yang diberikan oleh Pak Tuami sebelumnya cukup berguna, tapi dengan kondisi tubuh Zuan sekarang dia tidak mungkin bisa masuk ke level 2 secepat ini. Zuan pun mulai berpikir kalau kitab Phoenix Nirwana yang diberikan oleh Pak Tuami kemarin sangatlah berguna. 正常人修炼，仅短时间，至于提升这么快， 最难的元气入体这关，被填满了接近3个法阵。 Selain itu, cambukan dari cambuk ratapan Chu Haitai kemarin benar-benar membantu Bang MC mencapai level 3. Karena Pak Tuami tahu kemampuan dari cambuk ratapan, sedari itulah dia sedikit khawatir terhadap kondisi Zuan yang saat ini babak belur. Pak Tuami pun kemudian memberikan obat kepada Zuan agar Zuan bisa cepat pulih.
Pemberian obat dari Pak Tuami tentu saja membuat Zuan sangat berterima kasih. Bang MC kita juga masih bingung harus membalas kebaikan Pak Tuami dengan cara seperti apa. Tenang saja, hingga pada saatnya nanti kau akan tahu apa yang sebenarnya aku inginkan darimu, ucap Pak Tuami kepada Zuan. 你就会知道的。 Setelah Pak Tuami keluar dari dalam kamar dengan cara menembus dinding, Zuan kemudian membuka keyboard immortal untuk melihat poin pengalaman yang dia dapatkan hari ini. Total poin 1444 yang didapatkan oleh Zuan kebanyakan didapat dari kemarahan Chu Haitai. Tanpa ragu Bang MC juga akan melakukan undian untuk mendapatkan hadiah dari keyboard immortal. Ketika Bang MC mulai mengundi, ternyata di sini keyboard immortal hanya menunjukkan bagian angka saja. Usut punya usut, ternyata kemarin Zuan bisa mengundi semua tombol keyboard karena undian tersebut merupakan bonus yang dia dapatkan. Jadi pada hari ini Zuan hanya bisa mengaktifkan sebagian tombol dari keyboard immortal karena poin pengalaman yang dia dapatkan belumlah cukup banyak. 后续功能还未解锁。等等，概率岂不是？开始抽奖。这位置风水不行。 Setelah melakukan beberapa kali undian, tampak Zuan terus-terusan zong. Dia pun kemudian mencari feng shui yang tepat agar bisa mendapatkan keberuntungan di undian selanjutnya. Sementara itu dari arah luar, Yuer si pelayan keluarga Chu terlihat sedang mengawasi gerak-gerik Zuan di dalam kamar. 这什么非洲人体质啊！换取一次中奖机会。 Kembali ke Zuan, pada akhirnya Bang MC kita ini berhasil mendapatkan hadiah di tombol angka nomor 1. Hadiah yang didapatkan oleh Zuan berupa ramuan penyembuh bernama Xinchun. Tanpa banyak cincong lagi, Zuan pun langsung meminum ramuan tersebut dan merasakan langsung kalau ramuan Xinchun cukup berguna untuk menyembuhkan luka-luka di tubuh Bang MC. 恭喜获得恢复。 看着道和游戏里的补血瓶。 Setelah semua luka di tubuh Zuan sembuh, Bang MC berniat kembali melakukan undian selanjutnya. Di saat yang sama Yuer berpikir kalau Zuan pasti sudah gila karena sedari tadi dia berbicara sendiri. BTW guys, orang lain gak bisa ngelihat kehadiran dari sistem AI atau keyboard immortal ini ya. 此刻我充满了力量。 Yuer kemudian meninggalkan kamar Zuan dan memanggil seekor burung elang untuk menyampaikan pesan kepada seseorang. Di dalam pesan tersebut Yuer menyebutkan nama tuan muda dan kondisi dari Zuan yang menjadi gila setelah tersambar petir. Ternyata Yuer melakukan semua ini karena tuan muda yang dia sebutkan sudah menyandra anggota keluarganya. 请公子放心，约定放了我族人。 Momen Yuer yang mengirimkan pesan kepada seorang tuan muda ini juga sekaligus menutup episode 5 dan 6 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.